Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta waktu untuk menjelaskan terkait pemecatan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas dan pengganti sosok dari Kluivert. Erick Thohir enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait Timnas di acara konferensi pers Menpora. Ia meminta waktu 2 hari untuk menjelaskan ke publik terkait pemecatan Kluivert serta siapa sosok yang akan menahkodai Timnas selanjutnya. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua. Ya. Pemerintah menyambut baik keputusan PSSI memecat pelatih Timnas Patrick Kluivert. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemecatan Kluivert menjadi bagian dari evaluasi besar terhadap PSSI karena gagal menembus Piala Dunia 2026. Pemerintah berharap PSSI segera mencari pengganti Kluivert untuk mengisi kekosongan pelatih Timnas. Tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026, ya, dan itu bagian dari evaluasi. Pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang. Kelompok supporter Timnas Indonesia La Grande Indonesia pada Kamis malam bertemu dengan PSSI. Pertemuan antara kelompok supporter La Grande Indonesia dan PSSI diunggah di media sosial Instagram La Grande Indonesia 12. Mereka ditemui oleh manajer Timnas sekaligus Ketua Badan Timnas Sumarji. Dalam pertemuan ini mereka melayangkan tuntutan ke PSSI usai Jay Itzes dan kolega gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Saudara, kegagalan Timnas melaju ke Piala Dunia 2026 berdampak pada pemecatan Patrick Kluivert. Kondisi ini jadi momentum untuk kebangkitan Timnas menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Lantas apa yang harus dibenahi oleh pelatih Timnas selanjutnya agar Timnas bisa semakin berprestasi dan lolos ke Piala Dunia berikutnya? Beratnya adalah sebenarnya nggak perlu banyak pemain internasional ya dari luar, tapi sebenarnya lebih baik pelatih-pelatih yang nanti ke depannya melatih tim senior itu tuh kayaknya banyak pemain lokal deh yang benar-benar siap menjadi pemain untuk ngebantu Indonesia jadi di Piala Dunia. Aja kayaknya emang harus lebih ngebangun chemistry lagi sama pemainnya, jangan kayak apa ya, jangan datang numpang famous doang gitu loh. Kayak emang harus berdedikasi buat ngelatih pemain-pemain Timnas buat jadi lebih bagus lagi ke depannya. Indonesia mendapatkan pelatih yang mumpuni gitu, yang bisa memaksimalkan pemain. Di samping itu juga kalau misalnya Indonesia ingin lebih maju Timnasnya, tidak hanya sebatas dari pelatihnya saja, tapi memang harus dibenahi dari organisasinya. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, kiprah Patrick Kluivert memang tak begitu membanggakan. Dari periode Januari hingga Oktober 2025 bersama legenda Barcelona ini, kerap kali skuad Garuda dibantai dengan skor besar. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025. Dengan durasi kontrak 2 tahun, nyatanya ia tak mampu membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi dan harus dilengsarkan dari kursi kepelatihan lebih awal. Menilik dari hasil selama ia dipercaya menjadi ahli pikir strategi, pria asal Belanda telah menjalani 8 laga. Dengan catatan 3 kali menang, sekali imbang, dan 4 kali mengalami kekalahan. Kemenangan Jay Itzes dan kolega di bawah asuhan Patrick Kluivert untuk pertama kalinya diraih kala jumpa Bahrain di putaran kualifikasi Piala Dunia Zona Asia lewat gol tunggal oleh Romani. Selang 3 bulan kemudian, Kluivert kembali membawa Indonesia menang dengan menghancurkan Tiongkok 1-0, juga melalui gol yang dipersembahkan oleh Romani lewat titik penalti.
Setelah itu, sang ahli pikir strategi asal Belanda antar skuad Garuda menang besar 6 gol tanpa balas dari Taiwan pada laga uji coba. Ini menjadi satu-satunya kemenangan terbesar yang pernah dipersembahkan Kluivert bagi Indonesia. Selebihnya, Indonesia dijadikan bulan-bulanan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dibantai Australia 1-5 dan dijadikan lumbung gol oleh Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dari 8 laga, ia hanya mampu mempersembahkan 10 poin bagi skuad Garuda. Catatan buruk juga terlihat dari produktivitas. Skuad Garuda hanya mampu mencatatkan 11 gol dari 8 laga dan kebobolan 15 kali. Atas catatan ini, ditambah hasil buruk di putaran keempat, membuat pecinta sepak bola tanah air gerah dengan gaya kepelatihan Patrick Kluivert. Publik menganggap Kluivert telah merusak apa yang telah dibangun oleh pelatih sebelumnya dan membuat timnas Indonesia kembali terpuruk ke titik nadir. Timnas Indonesia kini resmi tanpa nahkoda. Sehari pasca pemecatan Kluivert oleh PSSI, siapa yang akan menukangi skuad Garuda? Masih tanda tanya. Banyak opini yang mulai tersebar soal sosok siapa yang cocok menggantikan Kluivert. Namun, bicara soal kriteria pelatih timnas, ada sederet pekerjaan rumah yang harus dihadapi bagi calon pelatih timnas. Performa buruk yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert CS harus segera diperbaiki. Selama hampir 10 bulan membesut timnas, dari 8 pertandingan, ex-legenda Barcelona ini meraih 3 kemenangan, sekali imbang dan 4 kekalahan. 2 kekalahan diantaranya memupus langkah Garuda ke Piala Dunia 2026. Mantan pemain timnas Indonesia, Indrianto Nugroho bilang mencari pelatih untuk timnas sudah urgent. Di November, karena ada FIFA Matchday, diharapkan pelatih timnas sudah ditunjuk. Timnas itu tidak semudah mencari istilahnya pemain ya, tapi ini sudah urgensi banget. Jadi paling enggak di bulan November nanti kita sudah dapat pelatih yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert. Jadi caretaker menurut saya juga tidak berfungsi juga gitu, karena yang kita butuhkan adalah pelatih yang benar-benar nanti persiapan untuk 2026 dan 2027 AFF dan AFC, Mas Iqbal. Analis sepak bola Haris Pardede mengingatkan PSSI jangan terperosok ke dalam lubang yang sama, yang keliru dalam memilih pelatih. Perlu pertimbangan dana, ketersediaan, hingga kriteria dalam memilih pelatih. Menurut Harpa, salah satu nama yang cocok untuk menggantikan Kluivert adalah Sinteyong. Kriterianya ada mulai dari mengenal sepak bola Asia, mengenal sepak bola apa segala macam. Tapi pertama yang jangan mesti diingat budgetnya dulu nih. Jadi jangan kita misalnya, mau nyewa Jesus Casa lah, mau nyewa Mourinho lah, tapi kantong nggak cukup. Kan itu juga nggak masuk akal ya. Jadi logistik dulu. Yang kedua, kemudian availability. Ya, siapa yang lagi available nih? Oke, misalnya ada yang bagus, harganya cocok, tapi lagi ngelatih kan juga nggak bisa. Nah, baru yang ketiga adalah kriteria empiris. Misalnya cocok dengan ke sepak bola kita, mengenal dan lain-lain. Kalau saya lihat dari semua kriteria ini, sebenarnya yang ditampilkan tadi itu nggak ada, yaitu Sinteyong. Kalau kita mau semua kriteria itu masuk dan logistiknya masuk, ya Sinteyong. Agenda penting timnas dalam waktu dekat sudah menanti. Piala AFF di 2026 dan Piala Asia di 2027. Penunjukan pelatih timnas harus segera dilakukan PSSI agar tak mengganggu persiapan. Kualifikasi pelatih juga tak boleh main-main. Jangan sampai kegagalan seperti menunjuk Kluivert untuk timnas Indonesia kembali terulang. Tim Liputan, Kompas TV.